Kisah Ashabul Uhdud, orang beriman yang dibakar di parit karena keimanannya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 4-9. Kisah ini dikenal dengan kisah Ashabul Uhdud, yaitu orang-orang beriman yang dibakar dalam parit oleh seorang raja yang lalim. Meski demikian, orang-orang beriman ini tetap teguh pada keimanan mereka pada Allah, hingga raja di masa itu marah dan membakar mereka hidup-hidup. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan tetap berpegang teguh pada kebenaran, meskipun harus ditukar dengan nyawa. Di suatu kerajaan di kota Najran, di dekat perbatasan Yaman, hiduplah seorang raja yang memiliki tukang sihir yang sudah berusia senja. Tukang sihir itu meminta kepada raja untuk dicarikan seseorang anak pemuda sebagai penerusnya kelak. Kemudian, dibuatlah sayembara kepada para pemuda, pemenangnya diproyeksikan untuk menggantikan tukang sihir. Akhirnya, terpilihlah pemenangnya, seorang pemuda bernama Gulam. Keesokan harinya, Gulam berangkat ke kediaman tukang sihir untuk berguru kepadanya. Saat di tengah perjalanan, Gulam melewati sebuah goa, ia mendengar suara-suara, ia pun penasaran dengan suara tersebut. Kemudian, ia memutuskan untuk masuk ke dalam goa. Sesampainya di dalam goa, Gulam melihat seorang pendeta yang duduk sedang berdoa. "Wahai pendeta, dari luar aku mendengar kalimat Subhanallah yang diucapkan berulang kali dari dalam goa ini. Apakah kalimat itu merupakan kalimat sihir?" tanya Gulam kepada pendeta. "Bukan, itu bukan kalimat sihir. Kalimat itu adalah kalimat tasbih, yang menunjukkan penyucian dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla," jawab pendeta. "Siapa Allah itu?" tanya Gulam dengan penuh penasaran. "Allah Azza wa Jalla adalah pemilik langit dan bumi, tidak ada yang serupa dan setara dengannya," jawab pendeta menjawab penasaran Gulam. Tertarik dengan penjelasan pendeta, Gulam berkeinginan untuk belajar kepadanya. "Maukah engkau mengajarkan kepadaku tentang Allah?" tanya Gulam. "Tentu saja, aku akan mengajarimu tentang Allah Azza wa Jalla. Datanglah ke goa ini, kapan engkau mau belajar, tapi tolong, jangan memberitahukan tentangku kepada siapapun," jawab pendeta. "Baik, pendeta," jawab Gulam. Kemudian, Gulam melanjutkan perjalanan ke rumah tukang sihir, namun Gulam terlambat. Lalu, tukang sihir menghukumnya karena keterlambatannya. "Kenapa kamu datang terlambat wahai Gulam?" tanya tukang sihir. "Mohon maaf, tadi aku tersesat di jalan, sehingga mengakibatkan terlambat," jawab Gulam. Saat di tengah perjalanan kepulangannya dari tukang sihir, Gulam bertemu dengan seekor binatang besar yang menghadangnya, dan menghadang orang-orang yang ingin lewat. Melihat itu, Gulam berpikir, ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan ilmu yang dipelajarinya, mana yang lebih baik, apakah ilmu si pendeta, atau ilmu dari tukang sihir. Lalu Gulam mengambil batu, dan melemparkannya kepada binatang itu, seraya berdoa kepada Allah. "Ya Allah, jika ilmu pendeta yang diajarkan kepadaku, lebih kau cintai daripada ilmu tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini, supaya orang lain bisa melewati jalan ini," doa Gulam. Lalu, Gulam melempar binatang tersebut dengan batu, dan terbunuh, sehingga orang-orang bisa lewat. Setelah peristiwa itu, ia mendatangi pendeta, dan mengabarkan hal tersebut. Lalu pendeta tersebut mengatakan, "Wahai Gulam, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat, sesuai apa yang saya lihat. Sesungguhnya, engkau akan mendapat cobaan, maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku." Mendengar berita tentang keberhasilan Gulam membunuh binatang besar itu, beberapa penduduk datang kepada Gulam, minta untuk disembuhkan,
dari beberapa penyakit buta, dan penyakit lainnya. Dan berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja, yang telah lama buta. Ia pun mendatangi pemuda tersebut, dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata pada pemuda tersebut, "Ini semua bisa jadi milikmu, asalkan engkau menyembuhkanku," kata sahabat dekat raja kepada Gulam. "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman pada Allah, aku akan berdoa padanya, supaya Allah menyembuhkan penyakit butamu," ujar Gulam. "Baik, saya akan beriman kepada Allah," jawab sahabat dekat raja. Setelah Gulam mendoakannya, penyakit butanya pun sembuh. Dan berita itu sampai ke telinga raja. Mendengar berita itu, sang raja memanggil sahabatnya untuk menghadapnya. Setelah tiba, raja menanyainya. "Siapa yang menyembuhkan penyakit buta matamu?" tanya raja kepada sahabatnya. "Tuhanku," jawab sahabat raja itu. "Apakah kamu punya Tuhan selain aku?" tanya raja kepada sahabatnya. "Tuhanku dan Tuhanmu adalah sama, yaitu Allah," jawab sahabat raja. Mendengar jawaban itu, raja memintanya untuk meninggalkan Tuhannya. Tapi sahabatnya menolak. Karena penolakan itu, raja meminta pengawalnya untuk menyiksa dan membunuh sahabatnya, karena tetap tidak mau meninggalkan Tuhannya. Setelah itu, raja meminta pengawalnya untuk memanggil Gulam ke hadapannya. Setelah Gulam sampai di depan raja, raja bertanya kepada Gulam. "Wahai Gulam, saya mendengar berita, engkau bisa menyembuhkan penyakit kulit dan buta, serta beberapa penyakit lainnya," kata raja kepada Gulam. "Sesungguhnya, aku tidak menyembuhkan orang buta, tanpa seizin Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, penyembuh segala penyakit," jawab Gulam. "Aku adalah Tuhan yang sebenarnya, bisa-bisanya kamu mengatakan, ada Tuhan yang lain," kata raja. Kemudian, raja memaksa Gulam untuk meninggalkan Tuhannya, namun Gulam menolak. Kemudian, raja memerintahkan pasukan untuk membawa Gulam ke gunung, dan melemparkannya dari atas gunung, apabila Gulam masih menolak meninggalkan Tuhannya. Setelah pasukan raja dan Gulam sampai di puncak, Gulam berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu," panjat Gulam. Setelah itu, tiba-tiba terjadi goncangan yang dahsyat, semua pasukan terjatuh, namun Gulam selamat. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Beberapa saat setelah itu, raja mendengar kabar bahwa Gulam selamat. Kemudian, raja menyuruh pasukannya untuk menangkap Gulam kembali dan melemparkannya ke laut. Saat di atas perahu, tiba-tiba badai datang, dan perahunya terbalik. Semuanya tenggelam, sedangkan Gulam selamat. Lagi-lagi, semua terjadi atas kehendak Allah. Kemudian Gulam mendatangi raja. "Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku, kecuali dengan satu cara," kata Gulam kepada raja. "Kumpulkan semua rakyatmu, kemudian salib aku, lalu panahlah aku," sambil mengucapkan Bismillah Robbil Gulam, dengan menyebut nama Tuhannya Gulam, "baru kau bisa membunuhku," tambah Gulam menjelaskan kepada raja. Kemudian, raja mengikuti cara yang diminta Gulam. Dan Gulam pun terbunuh. Melihat peristiwa yang terjadi, semua rakyat yang berkumpul di tempat itu berkata, "Amantu birobbil Gulam, kami beriman kepada Tuhannya Gulam." Raja tidak sadar dengan apa yang dikatakannya, ia hanya berpikir, bagaimana caranya membunuh Gulam. Raja marah mendengar rakyatnya beriman kepada Tuhannya Gulam, lalu menyuruh semua orang untuk meninggalkan keimanannya kepada Allah, tetapi mereka semua menolak. Para pengawal cepat buat parit besar untuk membakar mereka yang tidak mau meninggalkan keimanannya kepada Allah. Satu persatu rakyatnya dilemparkan ke parit,
mereka tetap tidak mau meninggalkan keimanannya, walau harus menukarnya dengan nyawa, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu, hanya karena orang-orang mukmin beriman kepada Allah, yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Quran Surat Al-Buruj ayat 8. Kasihan sekali kau anakku, belum merasakan kenikmatan dunia ini, kata seorang ibu kepada anaknya, yang turut akan dilemparkan ke parit api. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran, kata anak itu kepada ibunya. Demikianlah akhir kisah ini, ketika orang-orang beriman, dimasukkan ke dalam parit, karena mempertahankan keyakinan mereka. Dari kisah ini, ada beberapa hikmah, yang dapat kita ambil menjadi inspirasi. Berikut beberapa hikmahnya. Pertama, jangan meyakini dan mengikuti tukang sihir, tapi ikutilah orang-orang yang mengajarkan ajaran Allah. Kedua, untuk menyembuhkan berbagai penyakit, mintalah hanya kepada Allah, jangan meminta kepada tukang sihir, atau selainnya. Ketiga, pertahankanlah keimanan, meski harus ditukar dengan nyawanya, seperti halnya kisah para penduduk, yang rela dibakar di parit, karena mempertahankan keimanannya.